Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu salawatullah alaihi wa salamuhu wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharahu ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullahu taala jami'an. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hanya mengkhususkan segala puja dan puji untuknya atas segala limpah nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga hari ini kita dapat melaksanakan rutinitas kita sebagai seorang muslim, sebagai hamba-Nya, yaitu mendirikan salat Jumat. Semoga apa yang kita lakukan saat ini dan amal-amal ketaatan yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai upaya kita dalam mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan model, untuk dijadikan contoh, untuk dijadikan teladan bagi seluruh manusia siapapun ia yang hidup di akhir zaman ini hingga akhir masa nanti. Tentu khatib tidak lupa berwasiat mengingatkan kepada diri pribadi dan juga jemaah sekalian untuk marilah kita senantiasa berupaya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala upaya yang kita lakukan, baik itu dalam bentuk ucapan kita, perbuatan kita, bahkan pikiran kita. Marilah semuanya kita yakinkan bahwa itu dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sekaligus menjauhkan diri kita dari segala bentuk larangannya. Jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullahu taala jami'an. Tidak ada yang spesial dengan hari ini dan hari-hari yang akan datang. Karena hari ini menjadi spesial bagi kita karena hari ini adalah hari Jumat, bukan karena yang lain. Ya, khairul ayyami tala'at fihi syams atau khairu yaumikum yaumil jum'ah. Kata Rasulullah SAW, sebaik-baik hari kalian adalah hari Jumat. Sehingga hari ini kalau orang mau merayakannya sebagai suatu hari yang spesial, rayakanlah dia sebagai sajidul ayyam. Bagi kita kaum muslimin adalah sebagai hari yang terbaik, yaitu hari Jumat, bukan karena hari penghujung dari sebuah tahun. Oleh karenanya khatib sangat tidak tertarik untuk mengulasnya dalam sebuah khutbah. Tapi ada satu hal yang lebih ingin khatib wasiatkan, nasihatkan kepada diri pribadi dan juga kepada jemaah sekalian tentang satu sifat yang harus kita terus pupuk, yang harus kita tanam, harus terus kita pupuk supaya tumbuh subur di dalam diri kita, terlebih dalam suasana, dalam kondisi seperti saat ini di mana secara global orang semuanya ada dalam kondisi secara rata-rata dalam kondisi sulit, menghadapi kesulitan terutama dari sisi ekonomi. Oleh karenanya ada satu sifat yang ingin khatib bahas, yang ingin khatib kemukakan untuk kita menyegarkan ilmu kita dan ingatan kita tentang apa yang diajarkan oleh Allah dan oleh Rasulnya kepada kita untuk mengambil sikap di dalam menghadapi situasi seperti ini. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa kita hidup, ini sering sekali kita mendengar dan kita sampaikan bahwa kita hidup lantaran Allah Subhanahu wa taala menyatukan unsur jasmani dan rohani kita. Sehingga kita hidup. Ya, badan kita, jasmani kita, tubuh kita bersatu dengan ruh, itulah hidup. Berpisahnya ia maka akan menjadi sebuah kematian. Maka ketika kita senantiasa rajin memberikan perhatian kepada tubuh kita, sesungguhnya roh kita juga punya hak dari kita untuk kita berikan porsi perhatian. Bahkan mungkin harusnya lebih perhatian kita kepada
roh kita ketimbang kepada tubuh kita. Namun seringnya atau jamaknya orang justru salah orientasi dalam memberikan perhatian. Lebih banyak memperhatikan kepada perkembangan atau kesejahteraan tubuhnya ketimbang rohaninya. Padahal tubuh dan roh ini kalau dalam sebuah kendaraan seperti mesin dan bodinya. Ketika seorang terus memberikan perhatiannya kepada bodinya, kendaraan yang ia miliki supaya tampil menawan, menarik, ya tidak salah. Ya, innallaha jamilun yuhibbul jamal, bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Indah, mencintai keindahan, itu betul. Ya, tetapi jangan lupa pula kemudian diperhatikan mesinnya. Sebab kalau mesinnya bermasalah, sebagus apapun itu bodinya, penampilan, maka dia tidak akan berjalan dengan sesuai harapan kita. Ya, mesin itu ada perlu ganti oli, ada perlu ditambah bensinnya bahkan yang harian, kemudian ganti spare part secara berkala dan seterusnya. Maka tubuh kita pun seperti demikian. Maka adalah sebuah ungkapan yang tepat jika kita mengatakan bahwa amalan hati atau kualitas batin yang ada pada diri seseorang sangatlah penting di dalam meraih keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita mengecampingkan amal-amal lahiriah yang kita lakukan secara fisik. Sebab kata Imam Ibnu Qayyim, innal abda innama yaqta'u manazilas sayri ila Allah biqalbihi wa himmatihi la bi badanihi. Wat taqwa fil haqiqah, kata beliau, taqwal qulub la taqwal jawarih. Sesungguhnya hamba yang mampu menempuh perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala itu, dia akan menempuhnya dengan hatinya, dengan keinginannya, dengan niatnya yang mulia, bukan dengan badannya. Ya, bukan dengan perilakunya semata-mata yang tanpa didasari dengan hati yang ikhlas. Sehingga kata beliau, wattaqwa fil haqiqah taqwal qulub la taqwal jawarih. Sehingga esensi daripada ketakwaan itu adanya di hati, bukan dengan perbuatan. Bisa saja orang perbuatan dibuat-buat, dia berlaku yang baik di depan orang, tetapi hatinya hampa daripada nilai keikhlasan. Padahal amal itu akan menjadi sebuah amal soleh, perbuatan baik itu akan terkonversi menjadi amal soleh manakala punya dua landasan yang utama, yaitu ikhlas wal mutaba'ah. Itulah yang disebut dengan takwa. Ikhwatal imani wal islam, azani Allah wa iyyakum jami'an. Salah satu amalan hati yang ini ingin khatib sampaikan dalam khutbah kesempatan ini, yang patut kita miliki, yang patut dimiliki oleh seorang muslim adalah sifat qanaah. Sifat qanaah. Apa itu sifat qanaah? Sifat qanaah adalah secara umum maknanya adalah ridho, rela terhadap segala bentuk pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan, yang ditetapkan kepada kita, baik dari sisi jenisnya maupun dari sisi jumlahnya. Ya, karena dia tahu kenapa? Bahwa segala rezeki itu sudah diatur dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga hasil yang diperoleh sebesar dan sebanyak apapun akan disyukurinya, akan diterimanya, ya, sebab dia tahu bahwa itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Usaha adalah merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah, tapi hasil adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala untuk menentukannya. Allah taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat ke-30, kata Allah, inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Rabbmu lah yang melapangkan rizki kepada siapa? Pada siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, liman yasha' wa yaqdir innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Allah Maha tahu mana hambanya yang harus dikasih banyak, mana hambanya yang harus dikasih sedang-sedang, mana hambanya yang harus diberikan sedikit. Semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketetapannya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendorong oleh karenanya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat At-Tirmidzi, kata Rasul, qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah. Sungguh beruntung, kunci keberuntungan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh beruntung
orang yang menyongsong paginya dalam keadaan dia muslim. Qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafan, dan diberikan rezeki yang cukup. Ya, bukan yang melimpah tetapi yang cukup, bukan yang banyak tetapi yang cukup, bukan pula yang sedikit tetapi yang cukup. Wa ruziqa kafafan, banyak belum tentu lebih, kurang sedikit belum tentu kurang, tapi cukup, kondisinya apapun insyaallah itu yang menenangkan. Wa qanna'ahu Allahu bima ata, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat qanaah atas apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Jadi ikhwatal iman, yang beruntung yang punya 3 sifat ini. Ya, yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Kemudian ikhwatal iman wal Islam azani Allah wa iyyakum jami'an. Maka kita sebagai seorang muslim, ya, di dalam menghadapi situasi sekarang ini, situasinya ini situasi global di mana orang menghadapi kesulitan-kesulitan, ya, salah satunya adalah kesulitan dalam masalah ekonomi, ya. Maka sifat ini merupakan tameng dan benteng sekaligus obat bagi kita menghadapi kenyataan yang ada sekarang ini. Oleh karenanya orang yang punya sifat qanaah, maka dia akan semakin kuat keimanannya. Sifat qanaah, ya, akan memperkuat, mempertebal keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia tahu bahwa tidak ada yang terjadi kecuali sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tahu apapun yang ia dapatkan, apapun kondisinya, bahwa itu adalah kebaikan yang telah dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya. Yang kedua, ketika kita memiliki sifat qanaah, maka kita akan semakin bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengatakan, kun wara'an takun a'badan nas wa kun qana'an atau qani'an takun ashqaran nas. Jadilah engkau orang yang wara', kata Rasulullah SAW, orang yang wara', ya, maka engkau akan menjadi orang yang paling soleh, a'badan nas. Dan jadilah engkau orang yang memiliki sifat qanaah, yang qanu'. Maka apa kata Rasulullah SAW? Takun ashqaran nas, maka engkau akan menjadi manusia yang paling bersyukur. Dan ingat, di antara hamba Allah, orang yang bersyukur itu hanya sedikit. Wa qalilun min ibadiyas syakur, kata Allah. Hanya segelintir orang saja. Tidak semua orang muslim menjadi orang yang bersyukur. Wa qalilun min ibadiyas syakur, adalah mereka yang punya sifat qanaah. Kemudian ketika kita memiliki sifat qanaah, maka sifat qanaah ini akan menjaga kita dari perbuatan-perbuatan dosa, dari sifat-sifat yang kontra dengan sifat qanaah ini, yaitu utamanya sifat hasad dan dengki. Yang ini merupakan sumber daripada perbuatan-perbuatan dosa. Seorang ulama salaf mengatakan, wajadtu atwalan nasi ghamman al-hasud wa ahnauhum 'aishan al-qanu'. Dalam pengamatan beliau dapati bahwa orang yang paling banyak berduka, yang paling banyak bersedih, yang paling galau, itu adalah orang yang punya sifat hasad, dengki, iri. Sebaliknya, orang yang paling santai hidupnya, yang paling tenang di dalam kehidupannya adalah orang yang punya sifat qanaah. Ya. Sebab dengan hasad, seseorang dia akan termotivasi untuk melakukan hal-hal yang lain, minimalnya ghibah, mengomongkan orang, menggunjing, apalagi kalau kemudian na'udzubillah sampai terdorong untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang lebih itu, misalnya menjadi tidak amanah karena melihat temannya lebih mendapatkan banyak, kemudian dia mengambil langkah-langkah yang pintas, yang pragmatis untuk mendapatkan jumlah yang sama dengan kawannya, sehingga korupsilah atau apapun namanya perbuatan yang ia lakukan. Sementara orang yang qanaah, dia santai. Berapapun yang ia dapatkan dia terima, karena dia yakin itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatal iman wal Islam azani Allah wa iyyakum jami'an, adalah ketika kita memiliki sifat qanaah, maka kita akan sejajar dengan para konglomerat. Kita akan sejajar dengan para sultan. Kita akan sejajar dengan para juragan-juragan. Kita akan sejajar dengan para raja-raja. Sebuah
pepatah mengatakan in kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa. Ketika engkau memiliki hati yang qanaah, maka engkau akan sama seperti para raja-raja yang memiliki harta yang berlimpah. Ikhwatal iman wal Islam, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Dalam sebuah hadis disebutkan syaraful mu'min qiyamul lail wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Kemuliaan seorang mukmin adalah ketika dia mampu melaksanakan salat malam, salat tahajud, dan kemuliaannya ya, dan keberuntungan serta kekayaan seorang mukmin itu adalah ketika dia mampu menahan dirinya untuk tidak meminta, untuk tidak melihat kepada apa yang dimiliki oleh orang lain. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullahu taala jami'an. Pada khutbah yang kedua ini khatib ingin menyampaikan bagaimana kiat supaya kita bisa menanamkan sifat qanaah di dalam diri kita, memupuk-mupuknya sehingga dia tumbuh subur di dalam diri kita. Yang pertama adalah dengan kita memperkuat keimanan kita kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwa semua apa yang terjadi di dunia ini, di alam raya ini adalah telah termaktub dalam sebuah skenario besar yang sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Termasuk dalam hal-hal yang perintil-perintil kecil, masalah rezeki. Semuanya sudah diatur dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar juga bagian yang kedua dalam upaya kita untuk menanamkan sifat qanaah di dalam diri kita. Sabar menghadapi apa yang telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala serta tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, yang kedua adalah dengan kita rajin membaca dan mentadabburi nas-nas baik Al-Qur'an maupun sunnah Nabi Muhammad SAW tentang rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Bahwa diantaranya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Tidak ada satupun makhluk yang hidup di muka bumi ini kecuali Allah bertanggung jawab. 'Alallah, tanggung jawab Allah rizquha, untuk mendapatkan rezeki. Jadi tidak ada makhluk hidup yang tidak mendapatkan rezeki. Semuanya sudah dijamin dan bahkan Allah Subhanahu wa taala bertanggung jawab atas itu. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih. Ayat yang lain, nas yang lain diantaranya firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya sebuah kebaikan rahmat, maka tidak akan ada yang bisa menghalang-halanginya. Sebaliknya, kalau ada orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mendapatkan sesuatu, kekuatan apapun, sebesar apapun kekuatan itu, tidak akan bisa mendatangkan kebaikan bagi orang tersebut. Ini semuanya hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala yang sudah Maha menentukan. Tetapi walaupun demikian, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah SAW untuk memaksimalkan usaha, untuk berusaha secara sungguh-sungguh, untuk bekerja secara profesional. Itu kewajiban yang lain. Ini masalah yang berbeda. Walaupun kemudian bertalian. Rasulullah SAW mengatakan, ya ayuhan nas, ittaqullah wa ajmilu fit talab fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizquha wa in adha anha fattaqullaha wa ajmilu fit talab khudhu ma halla
wada'u ma harram. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai manusia, takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, takwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ajmilu fit talab. Ya, dan kalau bekerja, bekerjalah dengan baik, bekerjalah secara profesional, kata Rasulullah SAW. Fa inna nafsan lan tamut hatta tastawfiya rizquha. Tidak ada manusia yang mati dan kemudian ada jatah rezeki yang belum ia dapatkan, yang belum sampai kepadanya. Ya, kemudian kalaupun kemudian ada rezeki yang terasa lambat datangnya, kok rasanya rezeki saya seret. Ya, tidak seperti yang lain, tidak seperti kawan dan seterusnya. Maka apa solusinya ketika perasaan itu hinggap? Kata Rasulullah SAW, fattaqullaha wa ajmilu fit talab. Takwalah kepada Allah dan maksimalkan usahamu. Khudhu ma halla wa da'u ma harram. Ambil yang halal tetap dan tinggalkan yang haram. Ya, ikhwatal imani wal islam, azani Allah wa iyyakum jami'an. Sehingga ini sekali lagi kewajiban, ya, yang untuk kita memiliki rasa tanggung jawab di dalam kita mencari dan menjemput rezeki, tetapi kemudian keputusan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Namun sekali lagi kewajiban kita adalah usaha yang maksimal. Kemudian ikhwatal imani wal islam, azanallahu wa iyyakum jami'an. Trik yang berikutnya supaya kita punya sifat qanaah dan sifat ini tumbuh di dalam diri kita, kita juga harus yakin terhadap hikmah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dan kepada umat manusia ini ketika orang itu berbeda-beda status sosialnya, ketika seorang itu berbeda-beda jumlah rezekinya. Sebab manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala secara fitrah, secara tabiatnya adalah sebagai makhluk sosial, saling membutuhkan satu sama lain. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, ahum yaqsimuna rahmata rabbik. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Ternyata ada hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan fulan orang kaya, fulan juragan, fulan sultan, fulan miskin, fulan pekerja, fulan buruh. Semuanya ada hikmahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa? Liyattakhidha ba'dhum ba'dhan sukhriya. Coba kalau semuanya jadi sultan, siapa yang akan bersih-bersih halaman rumah kita? Sebab kalau semuanya jadi guru, siapa yang mau diajar? Coba kalau semuanya jadi ustadz, siapa yang mau jadi murid? Ini semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala agar manusia itu saling membutuhkan satu sama lain. Ikhwatal iman wal islam, azani Allah wa iyyakum jami'an. Yang terakhir, bagaimana cara supaya kita memiliki sifat qanaah? Tentu dengan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada kita berupa sifat qanaah yang tertanam di dalam diri kita, subur sifat itu sehingga menjadi sikap kita di dalam keseharian kita. Wallahu taala alam bisawab. Semoga yang disampaikan bermanfaat dan kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua supaya kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani kehidupan dunia ini, melaksanakan yang baik-baik, melaksanakan kegiatan kita secara baik dan secara profesional, secara maksimal, dan dihindarkan kita dari segala sifat-sifat yang tidak baik dan dari sikap-sikap yang tidak terpuji. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.